Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya dari Prodi PGMI. NIM saya 2543036144. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi dari psikologi, yaitu tokoh dan aliran fungsionalisme Barat dan Islam. Definisi aliran fungsionalisme. Secara harfiah, fungsionalisme berasal dari kata fungi dan dari bahasa Latin yaitu funger yang berarti melaksanakan, atau fungtio yang berarti eksekusi atau aksi. Jadi pengertiannya adalah teori yang memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menjaga keseimbangan, di mana setiap bagian-bagian seperti norma, institusi, atau proses mental itu memiliki peran dan fungsi khusus pada keseimbangan dan kelangsungan hidup. Di sini selanjutnya tokoh-tokoh aliran fungsionalisme Barat dan Islam. Sebenarnya tokoh fungsionalisme Barat itu ada banyak dan dari tokoh Islam pun banyak. Di sini saya hanya akan membahas masing-masing satu tokoh. Tokoh yang pertama dari fungsionalisme Barat ada David Emil Durkheim, dan dari Islamnya yaitu Ibnu Khaldun. Biografi tokoh aliran fungsionalisme, yaitu nama David Emil Durkheim. Beliau lahir pada 15 April tahun 1858 di Épinal, Prancis. Kemudian beliau wafat pada tanggal 15 November tahun 1917 di Prancis pada usia 59. Beliau mengenyam pendidikan di École Normale Supérieure atau ENS di Paris pada tahun 1879. Beliau mempelajari ilmu filsafat serta mendalami sosiologi di Jerman. Kemudian beliau menuangkan pemikirannya tentang aliran fungsionalisme, yaitu berpusat pada faktor sosial atau hal-hal yang mempengaruhi individu, solidaritas atau mekanisme masyarakat tradisional dan modern, dan kesadaran kolektif atau nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan karya David Emil Durkheim tentang aliran fungsionalisme itu yang pertama ada The Vision of Liberty in Equity pada tahun 1893. Yang kedua ada The Rules of Sociological Method pada tahun 1895. Kemudian yang ketiga Suicide, A Study in Sociology pada tahun 1897. Kemudian yang terakhir ada The Lemon Tree Form of Religious Life pada tahun 1912. Biografi Ibnu Khaldun. Beliau memiliki nama panggilan Ibnu Khaldun. Kemudian beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1333 di Tunis atau Tunisia. Kemudian beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir. Beliau mengenyam pendidikan di Tunis, Fas, Maroko, dan Kairo, Mesir. Pemikirannya beliau berpusat pada asabiyah atau solidaritas sosial dan siklus peradaban paralel, bahwa masyarakat berfungsi saling bergantungan untuk mencapai tujuan yang kolektif atau bisa disebut sebagai makhluk sosial, yaitu selalu membutuhkan satu sama lain. Kemudian karya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun itu sendiri, yang pertama pada bukunya Muqaddimah, kemudian pada kitab Al-Ibrar. Teori fungsionalisme David Emil Durkheim. Beliau mencantumkan 4 teori. Teori yang pertama adalah faktor sosial, yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa bersifat eksternal pada individu dan memiliki kekuatan koersif atau paksaan. Kemudian teori yang kedua yaitu solidaritas sosial.
mekanisme yang menyatukan masyarakat dengan tujuan tidak adanya perselisihan atau perdebatan. Kemudian yang ketiga yaitu anomi, yaitu keadaan kurangnya norma aturan moral yang jelas dalam masyarakat sehingga sering terjadi perbedaan. Kemudian yang keempat ada sosiologi agama, yaitu mengkaji dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang teologis. Teori fungsionalisme Ibnu Khaldun. Nah, teori yang disampaikan Ibnu Khaldun itu ada 3 aspek utama, yaitu asabiyah atau solidaritas sosial, yaitu menggerakkan masyarakat untuk memberi kekuatan membangun peradaban, fungsi dan memudar seiring urbanisasi atau kemewahan yang disebut dengan disfungsi. Kemudian teori yang kedua ada siklus peradaban atau tahapan, yaitu tentang pendirian, konsolidasi, kemakmuran, dekadensi atau kemewahan dan kehancuran. Yang ketiga yaitu ketergantungan atau interdependensi, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan pendidikan berfungsi untuk melestarikan struktur sosial. Kelebihan dan kekurangan teori David Emil Durkheim. Yang untuk kelebihannya yaitu ada 4, terletak pada sosiologi ilmiah, menjelaskan kohesi sosial, memahami fungsi institusi, kemudian relevansi dalam perubahan sosial. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu determinisme sosial yang berlebihan, kurang memperhitungkan konflik dan kekuasaan, ketergantungan pada kuantitatif, dan anomi yang ambigu. Kekurangan dan kelebihan teori Ibnu Khaldun. Kelebihannya yaitu siklus peradaban, konsep asabiyah, pendekatan ilmiah atau sejarah, kemudian sosiologi dan ekonomi awal, dan kritik alkimia. Sedangkan kekurangannya sendiri itu ada 3 aspek. Yang pertama dominasi asabiyah, kurangnya data kuantitatif, dan determinisme sosial. Berikut merupakan komparasi teori fungsionalisme David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Menurut aspeknya yaitu ada 4 aspek yang akan kita bahas. Aspek yang pertama yaitu pendekatan utama. Nah, menurut David Emil Durkheim pendekatan utamanya yaitu fungsionalisme struktur. Kemudian menurut Ibnu Khaldun yaitu siklus peradaban dan konflik. Aspek yang kedua ada konsep kohesi sosial. Menurut David Emil Durkheim solidaritas mekanisme dan organik. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun asabiyah atau solidaritas kelompok. Aspek yang ketiga sifat perubahan. Menurut David Emil Durkheim evolusioner dan linier dari mekanisme keorganik. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun yaitu siklus atau kebangkitan, kejayaan dan keruntuhan suatu moral. Kemudian aspek yang keempat yaitu fokus masyarakat. Menurut David Emil Durkheim fokus masyarakat transisi dari masyarakat tradisional ke modern atau industri. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun yaitu transisi dari masyarakat pedesaan dan ke masyarakat perkotaan. Kesimpulan dari teori David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Kesimpulan menurut teori David Emil Durkheim bahwa masyarakat adalah segumpulan orang yang hidup berdampingan dan norma yang masing-masing memiliki fungsi khusus tentang menciptakan keseimbangan, kerukunan sosial atau solidaritas di mana setiap peristiwa memerlukan orang lain. Menurut kesimpulan dari teori Ibnu Khaldun bahwa masyarakat berkembang melalui tahap alami dari kesederhanaan yang didorong kuat untuk solidaritas menuju kemewahan sebagai proses organik dan fungsi sosial.
kerjasama pembagian kerja. Dan disfungsinya yaitu korupsi dan pajak yang berlebihan yang memengaruhi peradaban pada siklus kemajuan dan kemunduran. Kesimpulan atau persamaan dari kedua teori yaitu dari teori David Emil Durkheim dan teori Ibnu Khaldun itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yaitu terletak pada penekanan terhadap pentingnya kohesi sosial atau menjaga masyarakat agar tetap utuh sebagai fondasi eksistensi dan stabilitas masyarakat dan memandang bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain demi kelangsungan hidupnya. Nah, ini tadi adalah pemaparan pembahasan materi yang saya sampaikan yaitu tentang aliran fungsionalisme. Kemudian setelah saya mempelajari ilmu psikologi terutama aliran fungsionalisme, di sini saya bisa merefleksikan terhadap diri saya sendiri yaitu refleksi materi fungsionalisme khususnya. Setelah saya mempelajari ilmu fungsionalisme, saya dapat memahami bahwa manusia dengan lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana sudut pandang seseorang. Misalnya aliran fungsionalisme yang menekankan kesadaran dan bagaimana pikiran dan membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga setelah mendalami banyak membawa perubahan untuk saya pribadi, baik dari cara berpikir ataupun menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lingkungan dan tempat tinggal saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.